Selamat pagi, Salam, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Mari kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini dengan mengandalkan Tuhan. Sebelumnya kita mendengarkan firman-Nya, kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Yang menjadi renungan untuk kita di pagi ini diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, Allah lah yang mencari manusia itu. Karena Allah tahu bahwa manusia itu tidak mampu untuk mengenal jalan kebenaran dan juga mengenal Allah sebagai penciptanya. Dan sejak manusia diciptakan, Allah selalu memberikan kepada manusia itu yang menjadi pembimbing. Pada zamannya Israel, Allah memberikan kepada mereka raja, nabi, dan juga imam yang harus membawa bangsa itu kepada kebenaran Allah. Dan di dalam keberagaman hidup yang dijalani oleh bangsa Israel, kepada mereka diberikan hukum yang menjadi landasan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dan di dalam agama itu, Israel harus mematuhinya dan melaksanakannya. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Ketika Tuhan memberikan kepada bangsanya, baik nabi ataupun raja, mereka tidak mau dengan hati yang tulus dan murni untuk mengikuti segala peraturan Allah. Bahkan tidak jarang dari raja-raja mereka yang menyimpang dari aturan dan juga hukum Tuhan, yang semakin menyesatkan bangsa itu. Maka dengan itu, saudaraku, melalui para nabinya, Tuhan menjanjikan Mesias yang akan menggembalakan bangsa itu, yang akan membawa bangsa itu kepada kebenaran yang dari Tuhan. Mesias itu adalah Yesus Kristus. Dan di dalam konteks kehidupan bangsa Israel, Yesus Kristus hadir sebagai Tuhan yang juga menjadi juru selamat bagi mereka. Dalam Injil ini dikatakan, saudaraku, Yesus menyatakan dirinya adalah gembala. Gembala itu adalah yang tahu betul karakteristik daripada gembalaannya atau dombanya. Gembala itu adalah yang tahu betul arah kemana yang digembalakan itu mau dibawa. Tentu seorang gembala adalah yang dapat memberikan kesegaran dan penyegaran bagi yang digembalakannya. Dengan itu, saudaraku, dikatakan dalam konteks ini ada hubungan yang sinergi antara gembala dan juga yang digembalakannya. Mereka saling mengenal, mereka saling mengetahui baik dari karakter, bahkan apabila seorang gembala datang, yang digembalakannya pasti tahu bahwa itu adalah tuannya melalui perkataan, melalui penciuman dari yang digembalakannya. Sudah barang tentu dengan hal yang demikian, saudaraku, ada hubungan yang sangat-sangat erat antara yang digembalakan dan yang menggembalakan. Bagaimana dengan kita pada saat ini? Yesus Kristus itu adalah gembala yang terbaik dalam kehidupan kita. Apakah kita mengenal suaranya melalui firman-firman yang telah dikatakannya? Sebab melalui perkataannya dan firmannya, disitulah jalan kehidupan bagi kita. Itulah yang harus menopang segala kehidupan kita di dunia ini. Walaupun kita harus berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi ingat bahwa Yesus Kristus itu selalu hadir di dalam menyuarakan setiap kehidupan kepada kita. Maka ikutilah, karena pada prinsipnya kita harus hidup di dalam ketaatan dan kepatuhan. Kita adalah orang Kristen yang beragama. Tentu orang yang beragama
harus hidup dalam kaidah dan aturan yang ada di dalamnya. Hidupi firman itu, maka kamu akan hidup untuk selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, menjadi gembala bagi kami. Biarlah kami Tuhan hanya mengarahkan hidup kami kepada kasih dan penyertaan-Nya, agar kami tiba dalam sukacita dan kehidupan dalam Engkau. Kami jalani hidup kami dalam kuasa penyertaan-Mu, dan terimalah doa kami dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, salam. Tuhan memberkati kita.